Sebagaimana hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ma yuhasabu yaumal qiyamati awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamati as-salat. Fa in solahat solaha sairu amali wa in fasadat fasadah sairu amali. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Tabrani. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamati as-salat. Pertama kali amal ibadah yang dihisab pada hari kiamat adalah sholat, Bu. Nah, fa in sholahat sholaha sairu amali. Jika sholat kita baik, jika sholat kita benar, jika sholat kita bagus, maka kata Rasul, seluruh amal kita, seluruh ibadah kita pun menjadi bagus, menjadi baik, menjadi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in fasadat sairu amali. Jika salat kita rusak nih, Bu. Jika salat kita salah, maka seluruh amal kita menjadi rusak dan menjadi salah. Sering kami jelaskan di majelis ini, ya Bu ya, bahwa hadis ini menjelaskan tentang keutamaan sholat. Boleh maju sedikit, Bu, biar yang di belakang dapat duduk secara baik nanti. Dari hadis yang kita sudah bacakan tadi, ibu-ibu yang dirahmati Allah, jelas bahwa sholat ini penentu keadaan amal ibadah kita yang lainnya. Jika sholat kita baik, maka puasa kita baik, Bu. Zakat kita baik. Apalagi haji kita pun baik. Ukurannya sholat. Tetapi Rasul mengatakan, jika wa in fasadat fasada sairu amali. Jika sholat kita rusak, maka kami ulangi, seluruh amal kita menjadi rusak. Jadi, Bu, tugas kita, kewajiban kita untuk selalu memperbaiki kualitas sholat kita. Maka sisa umur kita ke depan ini, Bu-ibu, ada yang tahu berapa banyak sisa umur kita? Tidak, Bu ya. Maka gunakan untuk memperbaiki kualitas sholat kita. Karena nasib kita di akhirat nanti tergantung sholat kita, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, sholat yang berkualitas itu kata para ulama ada 3 perkara. Yang pertama, sholat yang dikerjakan dengan ilmu. Karena segala ibadah, segala amal yang dikerjakan tanpa ilmu mardudatun la tuqbal. Ya, Bu ya. Itu dalilnya, Bu, dalam kitab Matan Zubat. Sehebat apapun ibadah kita, sehebat apapun amal kita, ibu-ibu, kalau dikerjakan tanpa ilmu, mardudah, ditolak kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti di akhirat ada orang-orang yang ibadahnya banyak, Bu. Salatnya banyak, katakanlah. Puasanya banyak, apalagi itu. Zakatnya banyak, bahkan haji berulang-ulang. Tetapi seluruh amal ibadahnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala seperti debu-debu yang berterbangan. Artinya amal ibadahnya tidak manfaat. Karena beribadah tanpa ilmu. Beribadah dengan kejahilan. Maka Rasul mengatakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fas'alu 'ala dzikri in kuntum la ta'lamun." Belajar, bertanya kepada ahli ilmu jika kamu tidak mengetahui. Ini perintah belajar, Bu. Rasul pun sering menjelaskan dalam hadisnya, sering dijelaskan oleh ulama-ulama kita, oleh guru-guru kita, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi tiap-tiap muslim, laki-laki dan perempuan, ya, Bu ya. Jadi hadir dan kumpulnya ibu-ibu di majelis ilmu diniatkan untuk mencari ilmu karena Allah Subhanahu wa taala. Berarti, Bu, orang yang hadir ke majelis ilmu
ia sedang menunaikan perintah Allah dan perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pantas untuk mendapatkan pahala yang besar nanti. Nah, orang yang beribadah dengan ilmu, orang yang sholat dengan ilmu, maka sholatnya akan menjadi berkualitas. Ini yang pertama, sholat dengan ilmu. Yang kedua, sholatnya, ibadahnya dikerjakan dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun yang ketiga, ibu-ibu yang dirahmati Allah, sholat yang kita kerjakan wajib dengan keikhlasan hati. Artinya dengan dikerjakan dengan keikhlasan, karena ikhlas itu wajib hukumnya, Bu, ikhlas itu wajib hukumnya. Allah tidak menerima ibadah meskipun dengan tuntunan Rasul, meskipun dengan ilmu, tetapi tidak dengan keikhlasan. Karena Allah sudah berfirman dalam Al-Quran, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah kita diperintahkan oleh Allah melainkan untuk berlaku ikhlas dalam mengamalkan agama yang lurus, yaitu ad-dinul Islam. Salat dengan ikhlas, puasa dengan ikhlas, zakat dengan ikhlas, haji dengan ikhlas. Ibadah apapun, wajib maupun sunnah, wajib dikerjakan dengan keikhlasan. Karena ikhlas itu ruh daripada amal, ibu-ibu. Ya, Bu, ya. Maka ikhlas itu syarat diterima amal. Ikhlas adalah syarat menjadikan amal ibadah kita, sholat kita berkualitas. Nah, apabila tiga perkara ini ada di dalam sholat kita, Bu, yang pertama apa, Bu? Al-ilmu. Yang kedua, ittiba Nabi, tuntunan Nabi. Yang ketiga, ikhlas. Maka sholat kita diterima oleh Allah. Sholat kita disebut dengan sholat yang baik. Jika sholat kita baik, maka ibadah kita yang lain, apa kata Rasul? Fa'in sholahat sholaha sairu amali. Jika sholat kita baik, maka baiklah seluruh amal-amal ibadah kita. Maka insya Allah kita menjadi orang yang beruntung nantinya di akhirat.